الله وبركاته. الحمد لله العلي القدير، الصلاة والسلام على النبي البشير النذير وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقه المنير. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Ikhwatal iman fillah, ayat 79 surat An-Nisa yang kita dengar bersama-sama tadi adalah sebagian dalil bahwasanya kita ketika menghadapi musibah harus mempunyai adab yang benar, mempunyai akhlak yang benar, mempunyai etika yang benar, menggambarkan bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggambarkan benar-benar kita komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, saudara sekalian, hafizahumullah, adab yang pertama bagi seorang muslim ketika menerima musibah atau ketika saudaranya terkena musibah, yang pertama adalah al-muhasabah. Hasabah yuhasibu muhasabatan. Kita menghitung-hitung diri kita, kenapa terjadi musibah. Kita berintrospeksi diri, mengkritisi diri kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu mendapatkan kebaikan adalah faminallah, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasanah, kebaikan yang berkaitan dengan pekerjaan kita, kesehatan kita, dakwah kita, perjuangan kita, ekonomi kita, dan sebagainya, semuanya adalah semata-mata datang dari Allah, sehingga kita tidak terperangkap dalam penyakit gurur, GR terhadap diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, ibadallah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan keburukan apa saja yang menimpa kamu, maka itu semata-mata dari diri kamu sendiri. Ketika terjadi banjir, ketika terjadi gunung meletus, ketika terjadi bencana lainnya, ketika terjadi kenakalan remaja, mungkin juga kenakalan anak kita, maka itu semata-mata karena perbuatan kita sendiri. Itulah ada etika yang harus kita pahami dan kita amalkan ketika kita menerima musibah. Ikhwatal iman fillah, jangan sampai terjadi pelompatan. Di antara bentuk pelompatan adalah menyalahkan alam. Alam tidak bersahabat, cuaca tidak bersahabat. Padahal ibadallah yang merusak alam adalah manusia. Yang merusak cuaca yang disebabkan perbuatan manusia. Ikhwatal iman, ini adalah Al-Quran. Nah, bagaimana sejarah kehidupan salafus salih, generasi terdahulu yang baik atau juga generasi sekarang yang baik? Mari kita lihat di Ikhwatal iman hafizahumullah, namun dan potret bentuk ideal yang ditunjukkan oleh pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita, saudara-saudara kita yang komitmen dengan Al-Quran. Contoh, sebagian ulama ketika naik kendaraan, di zaman dahulu unta, kuda atau yang lain, begitu kendaraan itu mogok, maka tidak dipukuli agar cepat berlari, tetapi langsung yang tertuduh ada diri. Dosa apa yang saya lakukan? Maksiat apa yang saya lakukan? Kok kendaraan saya mogok tidak mau berjalan? Ketika istri dan anak-anaknya yang ibadah Allah tidak taat kepada dirinya, maka orang yang pertama tertuduh al-muttahan adalah diri. Kemaksiatan apa yang saya lakukan? Kewajiban apa yang saya tinggalkan atau saya
bermalas-malas sehingga anak dan istri saya tidak taat kepada-Nya. Atau seorang ibu ketika menasihati anaknya sudah dinasihati dengan berbagai macam upaya, tetap sulit mendengarkannya, maka yang pertama tertuduh adalah dirinya. Ya ibadah Allah, itulah contoh-contoh yang benar ketika kaum muslimin mendapatkan musibah berupa keburukan. Yang kedua yang dikatakan iman adalah husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana kita ketahui bahwa kata musibah dari kata asoba yusibu musibah, awal kita mendengar kata musibah seolah-olah itu pasti keburukan. Tetapi dalam ayat tadi yang dikatakan iman, dalam ayat 79 surat An-Nisa, kata asoba ternyata tidak hanya dikaitkan dengan sayyi'ah keburukan, tapi juga hasanah kebaikan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Artinya, ketika kita dapat musibah kebaikan, maksudnya mendapatkan kebaikan, atau ketika melihat musibah keburukan, ya ikhwatal iman, ada seorang muslim, apalagi dia aktivis dakwah, ya ikhwatal iman, hafizahullah, maka dia harus husnudzon. Kita semua harus husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sangat masyhur sekali, di mana keadaan orang beriman dalam berbagai macamnya ada sebuah kebaikan. Ajaban di amril mu'min, kata Nabi SAW. Ajaban, sungguh mengagumkan perkara seorang muslim. Kenapa perkara seorang muslim selalu mengagumkan? Kenapa? Dan itu tidak akan terjadi kecuali hanya untuk seorang muslim. Kenapa? Karena in asobat as-sarra syakar. Karena kalau dia mendapatkan kebaikan, kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika bersyukur, dia ikutkan iman, dia akan memproduksi kebaikan-kebaikan dan akan melahirkan kenikmatan-kenikmatan baru. Seperti firman Allah, "Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ketika bapak yang saleh, ibu yang salihah diberikan kesenangan oleh Allah, kebaikan oleh Allah, jam istirahat jam 12 sampai jam 1 digunakan untuk sholat berjamaah, digunakan untuk melaksanakan kewajiban tafaqquh fiddin, agar selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah, agar ini selalu baik, maka kenikmatan-kenikmatan baru yang dikatakan iman akan hadir. Tetap sebaliknya, wala kafartum inna adabi lasyadid. Diberikan waktu, diberikan kesehatan, jadi dikatakan iman, diberikan kesempatan, tidak digunakan untuk memproduksi kebaikan-kebaikan. Ketahuilah, sesungguhnya ya ibadallah, sesungguhnya azabku sangat besar. Makanya ulama mengatakan, sebelum ulama di hadis yang selanjutnya beliau sebagian, dan apabila dia mendapatkan musibah keburukan, sabarah, dia bersabar, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang muslim. Makanya ulama tafsir mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kaum muslimin, ulama tafsir mengatakan, hada la liyu'adzibahum walakinnahu liyurabbiyahum. Allah ketika memuji hambanya, indama kana Allah ibadahu al-mu'minin, ketika Allah memuji hambanya, orang-orang yang beriman, itu tujuannya bukan untuk menyiksa hambanya, tapi untuk mentarbiyah, mendidik, membina, agar hamba-hambanya kita semua lebih matang, lebih dewasa
lebih mampu menghadapi tahadiyah, tantangan-tantangan kehidupan dalam perjuangan Islam. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwasanya ujian cobaan yang paling berat justru ujian yang diterima oleh para nabi, dan tidak mungkin Allah mengadab nabi dikasih Allah, tapi nabi ketika diuji dilempari batu, diuji diusir dari Mekah ke Madinah, namun diuji dicaci maki, itu yang ibadah Allah bukan untuk menyiksanya, tapi liyurabbiyahu, untuk bertarbiyah. Karena di antara wasana itu tarbiyah, di antara sarana untuk mentarbiyah kaum muslimin adalah al-ibtila, ujian. Nabi bersabda dalam hadisnya, asyaddu nasi balaa'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu bihasabi dinihi fa idza wujida fi sarf zida lahu fil bala'. Jadi manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang yang saleh, lalu orang-orang yang baik setelah para nabi, dan orang-orang yang saleh, yang ideal. Setiap manusia yang diuji oleh Allah sesuai dengan kapasitas agamanya. Ketika diuji tetap tegar, maka zida lahu fil bala, ditambah lagi ujian. Tapi ingat Bapak Ibu, redaksinya itu zida lahu, bukan zida alaihi. Dalam bahasa Arab kalau pakai lahu itu manfaat, kebaikan. Tapi kalau alaihi antara maknanya adalah madarah, memberatkan. Dari Allah ketika menguji kita bukan untuk memberatkan, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini adab yang kedua, husnudzan billah. Yang ketiga yang pada iman adalah at-taubah an-nasuh. At-taubah an-nasuh. Saudara sekalian, musibah apalagi berupa keburukan, hafizahumullah, ini harus mengingatkan kita semuanya akan dosa-dosa kita. Akan dosa-dosa kita. Jangankan kita berbuat dosa, wahai saudaraku, kita berbuat baik, melaksanakan kewajiban seperti pada sholat zuhur ini, sebuah kebaikan yang luar biasa. Sholat yaitu pada iman yang merupakan bentuk daripada keimanan seseorang. Itu pun setelah sholat kita bertobat. Mana isyarat bahwa setelah sholat kita bertobat? Yaitu ketika selesai sholat, Bapak Ibu sekalian, kita membaca apa? Baca Alhamdulillah kami sudah sholat, atau baca apa? Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, kalau orang selesai sholat membaca Alhamdulillah, plong saya sudah sholat, itu seolah sholat itu nikmat atau beban? Bapak Ibu, Pak, kalau ada orang sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah, terus baca Alhamdulillah, plong saya, itu sholat dari nikmat atau beban? Bertemu dengan Allah harusnya apa? Nikmat terbesar, bertemu dengan Allah. Bertemu dengan bos, bos saja senang, apalagi yang menciptakan bos, menciptakan alam semesta, Rabbul Alamin. Makanya kita baca istighfar. Kenapa? Takut ketika kita bertemu dengan Allah tadi kurang layak, kurang dalam kondisi terbaik, kurang khusyuk, atau dalam fikul ahkam yang mungkin kurang sempurna, rukunnya, fardunya, sunnahnya, atau juga sudah lengkap semua rukunnya, wajibnya, sunnahnya, tapi athar, pengaruh yang positif bagi orang yang sholat itu belum nampak. Karena sholat yang benar itu sesuai dengan Quran adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga kita bertobat. Hafizahullah. Apalagi ketika berbuat keburukan, kita bertobat semuanya, meskipun kita orang yang beriman, apalagi yang bermaksiat. Mari kita lihat surat At-Tahrim, Bapak Ibu sekalian. Surat At-Tahrim ayat 8. Ketika kita dipanggil oleh Allah untuk bertobat, itu bunyinya, wahai orang-orang yang berdosa, bertobatlah. Atau wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bunyinya, wahai orang beriman,
beriman atau wahai orang berdosa? Kita dipanggil oleh Allah dengan an-nidaul hadid, panggilan yang paling mesra, yang paling sayang, yang paling membanggakan, memanjakan kita. Ulama tafsir mengatakan, kalau kita dipanggil oleh Allah wahai orang beriman, itu adalah sebuah panggilan yang paling mesra, paling terhormat. Hafizahullah. Maka ini harus selalu disampaikan supaya orang tahu bahwa kehormatan seseorang itu ketika dia benar-benar beriman. Sehingga ceramah kita efisiensi waktu. Coba kalau kayak sebagian orang dalam sebuah kesempatan untuk menyambut mengatakan yang terhormat sampai berapa menit Pak? Bisa 5 menit Pak, itu bisa ceramah tafsir di TVRI Pak namanya. Yang terhormat fulan, yang terhormat ini, ya Allah disebut semuanya. Bingung kalau ada mertua dan orang tua didahulukan yang mana? Ya ikhwatal iman, kembali lagi pada materi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang nasuh. Nasuh itu arti yang murni, al-khalis, yang jujur, yang benar. Nah, sebelum saya teruskan, ini tafsir Lughawi, Bapak Ibu sekalian. Kata taubat ada tak marbutah. Itu laki atau perempuan, mudzakkar atau muannas? Muannas. Kata nasuh enggak ada taknya, laki atau perempuan? Mudzakkar atau muannas? Padahal nasuh itu sifat, ya, dari yang disifati itu taubat. Dalam bahasa Arab antara sifat yang disifati harus sama, laki sama lakinya, perempuan sama perempuannya, mudzakkar sama mudzakarnya, muannas sama muannas. Kenapa ayat ini tidak berbunyi taubatan nasuhatan? Nah, nanti Bapak kalau pulang ditanya, ya, kenapa? Kok tidak pakai nasuhatan sama-sama muannas, tapi taubatan nasuha? Masir fi dzalika rahasianya. Bapak Ibu, jawabnya apa yang sudah sering perhatikan Pak? Yang paling benar jawabannya. Kenapa pakai taubatan nasuh? Wallahu a'lam. Benar? Benar. Bapak lulus Pak ujiannya Pak kalau kita jawabnya pakai wallahu a'lam. Jamaah Bapak puas kalau dijawab dengan wallahu a'lam. Udah, jamaah jangan tanya macam-macam. Percaya aja pada Ustaz. Jangan banyak bertanya, nanti tidak berkah ilmunya. Boleh tak begitu? Selesai. Taubatan nasuha, hafizahullah. Jadi wazan, ya, fa'ul dan fa'il, ya, itu yaltazim bil amrayn. Komitmen dengan dua hal. Yang pertama selalu mendekatkan laki-laki. Yang kedua ifrad, selalu mufrad, tunggal. Fa'ul nasuh, fa'il seperti qalil, kathir. Jadi walaupun yang disifati itu jamak banyak atau mufrad. Contoh, ya, dalam surat Ali Imran, hafizahullah 146 itu wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna, apa Pak? Kathir, bukan kathirun. Atau dalam surat Al-Anfal, id antum, ya, wa qulu id antum qalilun fa mustad'afuna fil ard. Walaupun jam tidak qalilun. Kembali kepada materi. Itu nanti pelajaran di sekolah aja Pak ya. Kalau tidak, jadi karena di kajian tafsir supaya tahu. Jadi sikap kita menghadapi musibah, kita harus bertobat. Tobat karena kita meninggalkan kewajiban sholat berjamaah, kewajiban berjihad, kewajiban berdakwah, kewajiban menjaga citra baik Islam dan umat Islam, kewajiban menolong saudara kita yang dizalimi, kewajiban kita untuk menghafal Quran, memahami sunnah, kewajiban kita untuk meningkatkan kualitas, ya, kepemimpinan kita dalam rumah tangga kita, di kantor kita, di pemerintahan kita. Tobat karena melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan dalam masalah ekonomi, membiarkan riba tetap bercokol.
Kemaksiatan dalam dunia pendidikan, lagi perempuan campur, kondom dipercepat turunnya, sementara jilbab untuk poluan dipercepat atau ditunda. Tobat dalam dunia politik, dalam dunia berbangsa dan bernegara, di mana seharusnya memilih kaum muslimin yang komitmen dengan ajaran Islam, tapi malah memilih orang yang tidak pro dengan Islam, malah memilih orang kafir. Sehingga kalau itu terjadi dan kita tidak bertobat dan kita mengulangi lagi ya ibadah Allah, maka musibah yang akan menimpa negeri ini dan negeri manapun. Berbeda ya ibadah Allah kalau kita beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, takwa kita ada di mana-mana sesuai dengan hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada di mana saja kamu berada, maka negeri ini akan mendapat barokah. Jadi janji Allah sebuah kepastian. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini qaidatul hayat, kaidah kehidupan. Ayat itu sudah diulang-ulang disampaikan para ulama, para mubarik yang kita hormati. Kaidah kehidupan negara manapun, negeri manapun yang ibadah Allah. Kalau pimpinannya, rakyatnya beriman dan bertakwa, maka janji Allah kami akan membukakan untuk mereka barokah. Kata barokah itu satu keberkahan atau banyak keberkahan, dari satu arah atau dari berbagai arah. Barokah minas samai, dari wal ardi dan bumi. Jadi kalau turun air hujan, hujannya rahmah, bukan hujan musibah. Yang ada di bumi adalah nikmat, bukan musibah. Tetapi sebaliknya, ketika negeri ini pemimpinnya memperbanyak kemaksiatan, rakyatnya mendiamkan dengan pro atau senang, yang lain tidak boleh berbicara, maka ketika tahun baru diperbanyak titik-titik kemaksiatan di berbagai tempat. Saudara bisa bertanya, yang terjadi sudah terjadi, tidak usah didiskusikan. Yang sudah terjadi, yang turun barokah atau sampah, Bapak Ibu, di tahun baru yang turun barokah atau sampah? Kata terutama sampah. Sementara orang berjanji akan mengatasi sampah, tapi terjadi mengatasi itu menambah. Hafidhum, ini adalah kita harus tobat. Kalau tidak bertobat ya ibadah Allah, berarti seolah kita tidak merasa dosa. Karena syarat tobat yang pertama Bapak Ibu, al-i'tiraf, mengakui. Jadi kalau mengaku saja tidak mau, berarti meninggalkannya. Jadi al-haddul adna, batasan minimal orang bertobat itu mengaku. Setelah itu dia berjanji tidak akan mengulangi, dan akhirnya meninggalkan sama sekali. Dan yang keempat, kemudian dia berbuat islah, perbaikan. Maka pemimpin di dunia manapun, di rumah tangga manapun, di negara manapun, seorang pemimpin kerjanya adalah islah. Maka para nabi ketika diutus oleh Allah, apa kata para nabi? Ketika diutus oleh Allah, in aradu illa islah, tidaklah aku menginginkan kecuali memperbaiki, bukan merusak. Baik merusak secara fisik, atau merusak akidah, merusak akhlak, merusak syariat Allah dan lain sebagainya. Ini yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, hafizahumullah. Kemudian yang keempat adalah meringankan beban saudara kita yang terkena musibah. Jadi ceramah ini jangan berhenti nomor 3, Pak. Nanti banyak orang yang marah. Sudah kita kebanjiran, sudah malah diceramain. Kita ini di saat banjir tidak butuh apa atas dari mana? Butuh apa? Makanya jangan berhenti nomor 3. Nomor 4, kita harus bekerja keras untuk meringankan beban saudara kita, untuk berjalan, bekerja demi kebutuhan saudara-saudara kita. Mana dalil? Mari sekalian hafizahumullah. Kita
kembali pada sunnah Rasulullah SAW dalam sabdanya. Di dalam hadis yang muttafaq alaih Bukhari Muslim ittifaq sepakat bahwa hadis ini hadis yang sahih, tingkat dari hadis yang sangat tinggi, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati, wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah." Jadi ada 5 hal sekalian. Ini yang merupakan hak seorang muslim, yang merupakan wujud bahwa ukhuwah kita benar, persaudaraan kita benar. Nabi bersabda, "Al-muslimu akhul muslimi." Seorang muslim saudara muslim yang lain. Apa yang dilakukan? Pertama, la yadlimu, tidak boleh mendolimi. Mendolimi dengan kata-kata, mendolimi dalam perbuatan, mendolimi dengan pemberitaan, mendolimi dengan riba, mendolimi dengan bersempit ruang dakwahnya, ruang ekonominya. Seluruh jenis kedoliman haram dilakukan oleh seorang muslim atau seorang muslim yang lain. Ya, jangankan seorang muslim dengan manusia lain pun tidak berbuat baik. Yang kedua, wala yuslimuhu, dan jangan menyerahkan saudaranya ke tangan orang kafir. Saudara sekalian, seseorang mengaku beragama Islam, tidak boleh dia menyerahkan muslim di tangan orang kafir, ditangkap, dipenjara, apalagi dibunuh. Saudara sekalian, terjadi di dunia ini, Pak, yang membunuh seorang muslim, berita yang kita sering dengar. Kenapa dibunuh? Karena diduga Pak, diduga itu pasti benar atau belum tentu. Pak, diduga itu pasti benar atau belum tentu. Mati, siapa yang nyuruh bunuh Pak? Setelah dibunuh mati, yang bunuh dapat apa? Alasannya hidup di dunia ini, apalagi di Jakarta, harus realistis. Tidak boleh seorang muslim menyerahkan saudaranya ke tangan orang kafir dengan tuduhan yang macam-macam. Itu merusak persaudaraan, merusak Islam, merusak janjinya kepada Allah Azza wa Jalla. Atau contoh-contoh yang lain Bapak bisa lihat sendiri, baik langsung atau melalui media, walaupun media bisa benar bisa salah. Kita selektif. Yang ketiga, man kana fi hajatil akhihi kana Allah fi hajat. Barang siapa yang berjalan, berusaha senantiasa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah pasti memenuhi kebutuhan. Subhanallah, hada wa'dullah wa wa'dullah hasib. Ini janji Allah dan janji Allah adalah sebuah kepastian. Jangan takut sulit hidup ini ketika kita membantu saudara-saudara kita yang di dalam Allah, karena Allah yang menjaga sendiri. Hafizahullah. Makanya di dunia ini orang yang paling rajin mengurusi kebutuhan saudaranya, dia orang yang paling banyak potensinya untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa bertanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan saudaranya, berinfak, meringankan beban saudaranya, maka hidupnya paling susah atau rezeki datang terus? Jadi sebelum kebutuhan awalnya manfaat itu dirasakan orang lain, dia sendiri yang merasakan. Terus selanjutnya, waman farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan hidup ini dari orang Islam, seorang muslim, nanti dia akan dilepaskan kesulitan Allah di hari kiamat. Bapak Ibu ketahuan di hari kiamat. Malah petaka marah bahaya yang begitu dahsyatnya. Begitu manusia dibangkitkan dari kuburnya,
maka bangkitnya manusia, alhamdulillah, dari dalam keadaan seluruhnya telanjang. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada ya Rasulullah, apakah kita semua begitu dengan dia? Terus bagaimana nanti kalau ada orang lain melihat aurat kita? Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, tidak ada orang yang punya waktu, tidak ada orang yang punya keinginan terpikir melihat auratnya sendiri, auratnya orang lain, karena selalu semuanya adalah mikirin siapa? Dirinya sendiri, ibadah Allah. Dan malapetaka yang lain. Dan harus dikatakan orang yang pertama yang diberikan pakaian oleh Allah adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan semoga yang kita dengan kita senantiasa membantu saudara kita, ya, kita juga melepaskan belenggu yang melilit kehidupan saudara kita juga ditolong oleh Allah di akhirat nanti. Terakhir dari hadis ini, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib keburukan saudaranya, maka Allah akan menutupinya dari kiamat nanti. Allah Akbar. Saudara sekalian, kadang-kadang ada sebagian orang bertanya, Ustaz, boro-boro kita ganggu saudara kita yang kebanjiran, ya. Wong saya sendiri juga pas-pasan. Nah, orang yang pas-pasan itu masih disuruh sedekah atau tidak disuruh? Mari kita lihat hadis sahih muttafaq alaih Bukhari Muslim, sepakat bahwa itu sahih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ta'amul itsnain kafi ats-tsalatsa wa ta'amul tsalatsati kafil arba'. Makanan untuk 2 orang bisa mencukupi berapa? 3 orang. Makanan untuk 3 orang bisa mencukupi 4 orang. Sehingga tidak ada alasan saya miskin kemudian tidak berinfak. Itu sebabnya di antara rahasia itu Allah Ta'ala suap zakat fitrah yang kita keluarkan setiap tahun. Saya bertanya, Pak, syaratnya dia harus kaya atau yang penting hari itu punya makan lebih besar lagi? Pak, zakat fitrah itu syaratnya harus kaya atau di hari Idul Fitri yang penting punya makanan lebih besar lagi? Sehingga orang miskin pun juga orang-orang yang binal masakin, yang dimasakin orang tua dan mertua juga, ya, mengeluarkan zakat fitrah agar terbiasa merasa nikmat ketika membantu saudaranya. Ini kadang-kadang sebagian orang kan hadahullah, sudah memberikan petunjuk, ya saya susah lebih mikirin orang lain. Dia nggak tahu kalau untuk 2 orang bisa cukup 3 orang yang ibadah Allah, hafizahullah. Dan yang terakhir adalah ad-du'a. Selain juga kesabaran, Pak, ya, sahabat tadi sudah sampaikan. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, mazal Nabi SAW qanata hatta farqad dunia. Nabi selalu membaca kunut ketika sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini bagi Imam Syafi'i rahimahullah dijadikan pedoman bahwa salat subuh berjamaah hukumnya sunnah muakkadah untuk baca kunut. Tetapi ulama yang lainnya hadis ini dimaknai Nabi selalu membaca kunut nazilah, kunut ketika ada musibah yang menimpa kaum muslimin, sehingga tidak hanya waktu subuh, bisa zuhur, maghrib, asar, salat Jumat, isya, witir, dan kita perbanyak. Boleh masih banyak ibadah ibadah. Ketika saudara terlibat di luar negeri dibunuh, ketika Masjidil Aqsa masih dirampok, dimestakan, ketika Indonesia terkena banjir, ketika saudara-saudara taklim sejarah membangun saudara-saudaranya, maka yang dikatakan iman kita perbanyak dengan keberhasilan. Ketika kepemimpinan saudara itu dirampas oleh orang-orang lain, dirampas oleh kekuatan-kekuatan jahiliyah, maka kita jangan bosan untuk membaca doa keberhasilan. Ini adalah sekalian hafizahullah beberapa nas keterangan dari Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan adab etika kita ketika menghadapi musibah atau ketika saudara kita menghadapi musibah. Saudara sekalian, semoga kita diberikan basirah, pemahaman yang benar dan pengamalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuju Allah dengan musibah-musibah ini,
dan semoga juga dengan cepat Allah berkenan untuk mencabut musibah ini sehingga beban yang menimpa diri kita dan saudara-saudara kita jadi pada iman diringankan Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.